kita denger dulu nih komen yang satu ini. Mana nih? Cek. Oh, where is the big show? Halo Bung Binder, sehat selalu, apa kabar? Halo, selamat malam semuanya. Ya, Malam Bung Binder. Binder. Kangen loh kita, nggak pernah ketemu. Sama jaket Iya. kita Bang Binder. Hah? Sama warnanya jaket kita. Jaketnya Masa? sama. Iya. Bang Fuad sama abu-abu. Ya memang kita kan kompak kan, analisa kita biasa selalu mirip kan. Iya, emisi Bung Binder. Iya, kita kan objektif orangnya, realistis tapi bukan idealis. Gitu ya. Bang Binder, sebelum gua nanya terkait yang mulai panas-panas di Premier League ini, kalau ngelihat kansnya Alaba ke Real Madrid ini menurut Bung Binder seperti apa? Selaku fans Madrid lah. Iya, Madrid kan memang butuh di center back. Ya. Alaba kan bisa main di center back juga bisa main di kiri. Ya untuk Madrid ini sebuah keuntungan jika bisa dapat Alaba, artinya bisa bermain di beberapa posisi kan. Ya. Ya. Nah, Urgensinya, dan kita tahu urgensinya kalau menurut Zidane kan sering merubah posisi pemain dia juga kan. Ya. Bisa Artinya main yang juga. lebih krusial menurut Binder adalah dia akan diproyeksikan lebih reguler bermain di back tengah atau lebih urgensi bermain di back kiri. Kalau dari sekarang permainan Madrid, formnya Madrid menurut Binder lebih butuh di back tengah atau back kiri? Sepertinya back tengah dan mungkin Ramos musim depan tidak akan main reguler seperti sekarang. Kalau menurut saya begitu. Pas kan Dan sama gua bilang tadi. sepertinya langkah Madrid Ya. untuk mulai ngincar Alaba ini sepertinya untuk kasih sedikit shock terapi juga ke Ramos karena Ramos belum extend juga kan itu kontrak. Iya. Lagi pasang jual mahal dia, Bung Binder ya. Nah, lagi jual mahal. Dan Jadi biasanya rumor MU muncul lagi nih Binder biasanya. MU belum lah. MU udah Biasanya lengkap muncul sekarang lagi rumor menurut gua. MU, Ramos mau ke MU Dia biasanya ada sekarang- lagi. Enggak, Ramos kalau ke MU menurut gua gak cocok. Ramos cocoknya itu ke Milan. Ya, Iya, sekalian sama Betul, Ibrahimovic di sana. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin MU nih, Bung Binder, ini kan sesuai judul hari ini nih, tanda-tanda yang merah bakal juara. Yang merah mana menurut Binder kalau ngomongin sekarang ini kayaknya udah mulai panas nih mengerucut ada 2 merah di persaingan Premier League. Sebetulnya Arsenal juga merah kan? Merah putih Bung Binder. Ya, tapi paling tidak kan ada warna merahnya. Oh Nah, iya, gua benar, agak benar. terganggu tadi orang sepertinya meremehkan Arsenal. Loh, bukannya Bung Binder katanya sampai bertemu di Championship. Soton juga ada Enggak. merahnya tuh garis-garis, ya kan? Karena kalian harus ingat bahwa musim lalu pun MU di awal musim tuh sulit berkembang. Betul. Betul kan? Betul. Tapi kemudian mereka dapat Bruno Fernandes, mereka akhirnya tancap gas, mereka sampai finish di urutan 4. Tiga. Tiga, sorry 3 ya. 3. ya urutan 3 ya. Ya 4 besar lah, di urutan 4 Ya, besar kan empatnya di, Chelsea. di top 4 zone. Dia di urutan 3. Arsenal kan tinggal beli satu pemain mungkin menurut saya di bulan Januari ini yang bisa nanti merubah form mereka lebih stabil lagi. Tapi paling nggak kan mereka sudah mulai menang tuh. Ya. Dan perbedaan Arsenal sama Liverpool kan kelihatan. Apa yang Liverpool tidak bisa lakukan, Arsenal lakukan kan? Apa itu Binder? Loh, Liverpool draw lawan Fulham, Arsenal menang. Iya, iya. Liverpool kalah lawan Southampton, Arsenal draw. Ya. Liverpool seri lawan West Brom, lihat Arsenal bikin apa ke West Brom, dibantai kan 0-4. Ternyata udah lama ngilang, masih belum hilang juga Jail ya, Bung Bindernya udah mulai. Oh, bukan, ini semua kan hasil akhir yang ketahuan. Betul. Ya, Kalau secara permainan siapa yang peduli permainan, yang penting kan hasil akhir. Liverpool Jadi balik Betul, lagi kan? menurut Binder mana kans yang lebih besar, merah yang peringkat 1 atau merah peringkat 2? Kalau gua agak kaget, tiba-tiba nama MU ini muncul sebagai calon juara. Oke. Ya, karena di awal musim semua kan sepertinya bully MU. Ya, dan Chelsea bahkan tadinya calon juara katanya, gitu kan? Chelsea calon juara karena kan pemain-pemain dia beli ini kan Betul. ya memang yang sebetulnya sekarang terbaik lah di pasaran. Ya. Di bursa transfer mereka beli. Tapi gua agak kaget bahwa nama MU ini tiba-tiba muncul sebagai calon juara karena kan di awal musim yang paling dibully ini kan Ole. Betul. Betul kan? Betul banget. Ole out, Ole gak ngerti taktik, Ole gak paham pemainnya. Tapi ternyata segala sesuatunya kan berubah. Berarti oleh hebat. Dari catatan gua, kayaknya MU ini 10 game terakhir nih belum kalah. Ya, Betul kan? Dan dari 10 game terakhir belum kalah ini, 2 kali winning seri. ratio dia tinggi. 8 kali nih kayaknya dia menang. ya, Ya, 2 dua kali kali seri. 2 imbang. Betul. Lawan Leicester sama lawan City. Betul. Ya kan? Tapi tapi fans MU harus berterima kasih ke Arsenal karena Arsenal yang membuka mata Ole. Betul sekali Bang Binder. Mantap. Iya Itu benar. fakta. Setelah kalah dari Arsenal kita gak pernah kalah lagi. Emang mantap Arsenal emang nih. Mantap Arsenal. Nah,
Apa yang Arsenal lakukan membuka mata oleh apa? Arsenal bertahan. Oke, pada saat main di Old Trafford. Oke. Ya, Lacazette yang tugasnya mencetak gol dibikin sebagai tukang jegal. Udah. Ya. Ya, bermain bagus sekali. Ya. Jadi setelah itu, Ole mulai paham bahwa ketika gua nanti lawan tim-tim yang bertahan, gua harus ada sebuah skenario nih, bagaimana gua bongkar pertahanan itu. Ya, karena kalau lu perhatikan apa yang Liverpool tidak bisa lakukan juga dilakukan MU. MU bisa menang lawan Southampton setelah tertinggal. MU bisa menang lawan West Brom susah payah. MU bisa menang lawan Everton. MU bisa menang lawan West Ham. Karena Ole sudah belajar dari game lawan Arsenal ketika tidak berkembang. Saat Arsenal juga gue kira parkir base pada game itu. Hanya bertahan, sesekali menyerang. Golnya juga penalti kan, Arsenal pada saat itu Aubameyang. Ya, betul. Nah, jadi secara tidak langsung Arsenal membantu Ole. Dan Ole sekarang sudah pecahkan masalah yang sebelumnya dia sulit ketika tim bermain defensif. Tapi Liverpool belum di bawah Klopp. Oke. Benar kan? Sekarang berapa game terakhir tim lawan nih bertahan total, tapi Liverpool tidak bisa mencetak gol karena tidak ada perubahan style of play dari Klopp. Ia terus mengandalkan trio Firmansyah tersebut. Sekarang MU kan tidak hanya mengandalkan Bruno Fernandes, Rashford sudah mulai bisa cetak gol, Cavani super sub sudah mulai mencetak gol. Martial oke lah masih miss chance tapi ia juga bisa mencetak gol. Jadi gua ngelihat dalam beberapa game terakhir MU ini berkembang menjadi tim yang menakutkan. Menakutkannya kenapa? Hokinya luar biasa. Ya, Setuju sih. Setuju sih. Hokinya gede lagi. itu yang dibutuhkan tim juara, Bang. Nah, jadi ada juga istilah luck of the champions. Yes. Wih, cakep ini. Gue setuju ini. Itu kan tadi saya bilang, itu yang dibutuhkan tim juara adalah luck. Tidak Ya, juga tapi main bagus. tapi kan tidak seluruhnya luck Oh dari iya, MU. betul. Kita juga harus fair. Betul, Setuju. sepakat. Ada kerja keras juga. Betul. Tapi kadang-kadang kerja keras itu jika tidak dibarengi dengan faktor luck, ya ambiar juga. Ya, apa kabar Mane? Kurang kerja keras apa dia dini hari tadi kan? Siapa tuh? Mane. Kan Ya kasihan kan dipaksa kerja keras kan. Nggak ada luck aja dia. Luar biasa. Berarti Binder masih sekarang makin optimis ya Arsenal dengan Artetanya akan stay ya? Enggak, kalau gua dari awal sudah konsisten dan konsekuen bahwa Arteta harus stay karena Arteta yang paham Betul. tentang sumber daya yang ia miliki. Setuju. Sekarang let's say, oke, Arteta out. Let's say ini seumpamanya. Siapa itu Tuchel atau Tuchel gua gak ngerti lah cara pronunciation-nya seperti apa. Ya, itu yang pelatih PSG kan dulu kan. Dia masuk. Apa yang dia bisa melakukan perubahan instan? Gak mungkin. Dia juga butuh waktu untuk memahami karakter para pemain Arsenal. Right? Ya betul, butuh waktu emang. Nggak ada instan. Kenapa Emery itu hari gue juga pengennya, oke lah Emery ini harus nih diganti. Kenapa? Karena dia tidak membawa perkembangan setelah satu musim dia di sana. Nah, Arteta ini kan baru setengah musim lalu, betul kan? Betul. Sekarang ini dia belum full one musim. Kasih dia one musim full sekarang. Kalau Arsenal gagal masuk ke top 4 zone, wajar dievaluasi kemudian diganti dari awal musim depan. Jadi pelatih baru itu nanti punya waktu. Betul. Dan akhirnya Arteta ini kan merubah dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang sebelumnya ia lebih banyak tampilkan di Europa League. Ternyata pada saat pemain-pemain muda ini masuk, ini mempersulit para pemain tim lawan. Mereka kaget, gak bisa baca. Ya kan, mereka gak bisa baca. Dan yang gue bingung, gue ini bukan paranormal, tapi semua yang gue jelaskan tentang Arsenal semua menjadi kenyataan. Gue ini bukan paranormal, tapi semua yang gue jelaskan tentang Arsenal semua menjadi kenyataan. Mana itu Willian? Mana Gabriel? Mana David Luiz? Oh, Gabriel waktu itu ributnya sama ini ya, sama Hanif ya? Gue udah bilang bahwa pemain ini nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Arsenal, sama juga dengan Willian. David Luiz dibilang dipakai agar bisa kirimkan bola. Lu mau kirim bola ke siapa? Ya kan, nggak jelas. Akhirnya pada saat 3 pemain ini nggak main, lu lihat berubah 360 derajat form dari Arsenal. Yang ada mereka terus meraih kemenangan. Tapi sekarang kita harus balik ke topik, jangan karena gue fans Arsenal gue bicara Arsenal. Tapi melanjutkan dari Binder, setuju nggak tadi dengan analisa Binder terkait Liverpool dan kalau saya Liverpool ini tim yang boleh menurut saya ya pandangan boleh berbeda, tapi tim yang punya mental yang luar biasa. Berbeda boleh ya. Jadi begini, tim yang banyak bermasalah ya,
tidak seperti seperti Liverpool dengan 7 sampai 9 pemain bermasalah, tapi mereka masih ada di atas. Coba itu kalau terjadi di Tim-tim MU lain, ya. atau di City atau di Arsenal. Mungkin bisa tidak ada bisa Bruno, cerita, ya. tidak ada Maguire, tidak ada Lindelof, tidak ada De Gea, Rashford tidak bermain, Martial tidak bisa Bruno bermain, ya, Fred tidak bisa. terutama. Bisa nggak MU bisa menang? Belum Nggak tentu. bisa. Tapi mereka lihat Liverpool, 9 pemain mereka tidak ada, tapi mereka tetap terus ada di atas. Udah nggak 9 dong sekarang. Ya sekarang turun-turun kan? Van Dijk doang. Iya, tapi ada Joe Gomez, Joe Gomez. Jota, Ya, Jota. Tapi kan Jota juga bukan pemain inti, Pi. Iya, tapi kan coba bisa lihat banyak pemain bermasalah mereka. Ada sekarang Natip, nggak ada. Artinya Ya, saling Matip, bergantian ya. cedera Coba tapi kalau dengan jumlah yang cukup banyak ya. satu tim yang besar kehilangan 3 pemain back tengah. Coba 3 pemain utama back tengah nggak ada, modal. Tapi lihat tuh mereka tuh. Tapi Tetap di masih luar, atas. di luar kehilangan back tengah, polanya Liverpool juga berapa pertandingan terakhir kan monoton. Iya memang. Sementara Interupsi, pada boleh nggak bicara? Boleh, bener. Oke, saya sepakat dengan Bang Ropan. Tapi Bang Ropan harus paham nih, yang dalam 3 pertandingan terakhir itu Liverpool bukan kesulitan dalam bertahan, tapi Itu dia kesulitan Iya, mereka mencetak. tidak bisa membuat gol kan? Iya, Iya. Iya, dia tidak bisa membuat gol. itu Padahal trio Firmansyah-nya kan main. Betul. Ada Thiago bahkan yang katanya maksud saya punya begini, memang mereka kreativitas. sulit bisa membuat gol, tidak bisa membongkar. Kan setiap tim bermain dengan Liverpool akan berusaha untuk lebih banyak bertahan. Ya. Mereka tidak berani untuk bermain lebih terbuka, kecuali City. Ya. Even juga MU pasti akan ketemu Liverpool akan lebih banyak counter. betul. Ya, Ya, reaktif. kita bisa lihat tim-tim yang hanya bermain dengan Liverpool yang bisa menyerang yang bagus, hanya City yang bisa melawan. Betul. Semua tim lain pasti akan melakukan counter. Tapi akan sama menunggu. City juga kan nggak kalah dia. Iya, dan main sama City Maksudnya kan satu-satu sama City City. juga nggak menang gitu loh. Jadi maksud saya sama kayak Bang Minder tadi sebelum Bang Minder bilang mau itu, gue bilang bahwa Liverpool permasalahannya di belakang. Sementara 3 pertandingan terakhir Ya. Masalahnya di gol. mereka udah 90 180 sekitar 240 menit itu tidak bikin gol, Betul, ini rekor. betul, betul. Berarti kan masalahnya bukan di pertahanan. Sementara di- mereka juga cuma kebobolan 2 gol loh. Ya. Cuma kebobolan lawan West Brom nggak kebobolan. Terus sama Southampton kemarin kebobolan 1. Iya. Berarti kan sebenarnya pertahanan mereka aman karena Fabinho sendiri juga Fabinho. bagus sebagai back tengah gitu loh. Cuma udah nggak ada kreativitas, Pi. Ya, yang saya lihat begini. Itu Dan- kan pemaksaan yang terjadi Klopp lakukan dengan Fabinho kan bukan seorang pemain back tengah. Hendo juga bukan sebagai pemain back tengah. Iya, Betul, tapi kan betul. Tidak ada isunya nggak alternatif di lain belakang. untuk bisa bermain. Memang. Isunya bukan di belakang. Di depan kan dengan tidak ada Iya, gol kan. lihat gimana buruknya. Tren semalam kehilangan bola sampai 30. Gua panas jadinya. Iya, tren tuh kemarin sampai 26. 38 kali. Iya, betul. Wah, ini baju apa ini? Ini zaman Matt Leticia nih. Gila. Bung Minder cabut ya? Gua nggak ada Bung Minder janjian. thank you ya. Enggak, Wah, masih bisa. Bung Minder, kita tunggu kedatangannya kembali di studio loh. Udah Siap. Udah kangen banget loh ngeliat sosok jenggot yang kayak Benzema itu. Daripada buang sampah Siap, mulu siap, di rumah siap. kayaknya. Kalau lihat postingannya buang sampah mulu tiap hari. Enggak, lagi santai aja sih di rumah. Oh iya. Nggak apa-apa kalau duit banyak mah santai dulu aja Bung Minder. Enggak. Duit kita banyak juga gak bisa kita bawa kan? Iya makanya mantap. Klopp harus menyelesaikan adanya 2 matahari di lini depan. Wih. Apa? Ya, Mana salah ya? dan salah. Mana yang masalah? Saleh. Mane dan Saleh. Salah. Mana dan Saleh? Mane dan Salah. Iya. Dia harus selesaikan dulu masalah itu karena inilah yang terjadi dengan control room kita sebelum gue selesaikan masalah. Ya. Rahasia dapur. Di mana Jangan Ge- dong. Jangan. di mana Gary dan Albert ternyata Gary sama punya Albert, opini iya. masing-masing sampai gua akhirnya buat meeting khusus untuk mereka berdua. Bersaing, gajinya sama-sama gede soalnya. Nah, ketika semua sudah clear, Albert menyampaikan apa yang dia inginkan dan apa evaluasinya kepada Gary. Gary sampaikan apa yang dia nggak suka kepada Albert. Tiba-tiba meningkat dari sisi AdSense maupun juga penonton. Nah, gua rasa Klopp Bang, harus tapi aku sama lakukan Intan itu. nggak ada masalah apa-apa loh bang. Kalau aku Oh, Ya insecure seperti gitu kan? Nesa juga punya masalah tapi gua nggak mau ceritain. Oh ya. Terus Ya, apa lagi? jadi menurut gue itu karena secara taktikal kita harus akui Klopp bisa membuat tim ini seakan-akan orang tuh lupa sebenarnya tuh pincang ini tuh gitu loh. Tetapi dia bisa bikin tetap di atas, jadi tetap hitungannya ya kalau kalah aja kan gitu kan. Tapi dia punya PR bagaimana menyelesaikan konflik dalam tanda kutip antar pemain ini gitu. Jadi lupakan dulu lah wasit dan juga tentang cedera ini, tetapi dia harus selesaikan dulu nih 2 matahari ini supaya semuanya lancar. Karena 3 pertandingan lawan tim bertahan terus nggak bisa ngegolin, ini pahit banget rasanya gitu. Jadi
gua baru kali ini gua sering bilang sama Panji, lu harus tetap belain tim lu. Tapi 3 game ini gua akui gua di Goa aja udah karena Untung dapat wifi di gua. apa? Beda. Sultan Bintaro ada wifi tetap di gua nih. Ya ada wifi orang sama Maria Vania gua. Itu mah ada 2 wifi Pak. Oh iya terus lanjut Pak. Iya, dan malam ini sama Tias Mirasi juga, makanya gua nggak bisa ke studio. Jadi Iya. Sombong udah itu banget. aja dari gua dan gua seneng banget. Bang Binder, welcome to DPI, welcome back. 2021. Bang Fuad tadi bilang mau pakai Southampton, silakan Bang biar jadi pelajaran buat semua yang melihat pertandingan kemarin. Dan Papi Ropan pembelaannya malam hari ini sangat salut gua. Maka itu gua akan ajak meeting untuk program baru Nostal Bola Ya. menjelang Piala Eropa 2021.